Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 manajemen pemasaran. Di sini kami akan menjelaskan hasil survei kami mengenai dua brand, yaitu brand minyak Bimoli dan satu lagi Sanko. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Saya Farid Zarman. Saya Natasha Nanda. Saya Gusastia. saya Syahrani Harmi. Saya Rizky Amalia Lubis. Saya Trida Mayanti. Dan saya Duhali Prasetyo. Selanjutnya kami akan satu persatu membahas tentang hasil survei kami tentang brand-brand tersebut dan memaparkan penjelasan kami tentang bagaimana hasil dari survei kami dan bagaimana dia bisa tersebar dan terkenal brand-brand tersebut. Saya Trida Mayanti. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada segmentation, kedua targeting, ketiga positioning dari dua brand minyak goreng yaitu Bimoli dan Sanko. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu segmentation. Segmentation adalah cara perusahaan membagi pasar menjadi kelompok kecil berdasarkan kebutuhan ataupun kebiasaan. Segmentation Bimoli berfokus kepada keluarga besar atau usaha makanan yang membutuhkan minyak dalam jumlah banyak untuk memasak masakan tradisional. Sementara segmentation Sanko berfokus kepada keluarga kecil modern yang peduli akan kesehatan dan membutuhkan minyak sehat untuk memasak setiap harinya. Targeting adalah memilih kelompok pasar yang akan dijadikan konsumen utama. Nah, di sini Bimoli menargetkan ibu rumah tangga dan usaha makanan seperti warung makan ataupun restoran. Sementara Sanko menargetkan keluarga kecil menengah yang peduli akan kesehatan dan memilih minyak yang rendah kolesterol. Ketiga, positioning. Positioning adalah cara perusahaan memposisikan produknya berada di benak konsumen. Positioning Bimoli dikenal sebagai minyak premium untuk masakan tradisional yang gurih. Sementara positioning Sanko dikenal sebagai minyak sehat yang jernih dan praktis. Segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi saya tentang distribusi dan saluran pemasaran minyak Sanko dan minyak Bimoli. Yang pertama itu mari kita bahas tentang distribusi dan saluran minyak Sanko, di mana saluran distribusi Sanko bekerja sama dengan distributor resmi yang memiliki jaringan luas ke wilayah-wilayah di Indonesia. Karena minyak Sanko sudah termasuk brand populer di kalangan ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia. Minyak Sanko ini memiliki jangkauan luas seperti ada di toko retail. Produk ini tersedia juga di berbagai gerai-gerai terdekat dan sampai ke gerai-gerai terbesar, yaitu ada di supermarket, ada di Alfamart, ada di Alfamidi, dan ada di Indomaret. Dan di toko kelontong juga ada dengan harga yang terjangkau karena minyak Sanko ini sudah terpengaruh dan seluruh Indonesia sudah mengetahui dari merek minyak Sanko tersebut. Ada dengan penjualan e-commerce seperti yang kita rasakan pada sekarang ini, ada penjualan online melalui live di TikTok dan live di aplikasi yang lain-lain, dan juga menggunakan e-commerce untuk meluruh jangkauan luas seluruh konsumen di Indonesia. Dalam menjangkau konsumen Indonesia ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada menggunakan bentuk iklan, ada menggunakan bentuk spanduk, ada kampanye brand, sehingga kampanye tersebut mempromosikan brand-brand ini dengan menggunakan diskon-diskon untuk menarik hati pelanggan Sanko tersebut. Selanjutnya ada di iklan di televisi dan ada di radio-radio untuk mempromosikan brand-brand Sanko tersebut menarik hati pelanggan. Yang kedua itu ada distribusi saluran pemasaran minyak Bimoli. Yang pertama itu kan tadi merek minyak Sanko, yang kedua ini ada merek minyak Bimoli, di mana ini melibatkan berbagai strategi yang menjangkau konsumen di Indonesia, di mana distribusi ini memiliki jangkauan yang luas melalui distributor yang memiliki jaringan-jaringan perusahaan besar dan bisa dikelola perusahaan-perusahaan besar untuk menghasilkan pemasaran yang tersedia di toko-toko tersebut, di mana ada pendekatan retail dan riset, di mana toko retail memiliki jangkauan dengan menggunakan merek Bimoli tersebut menjadi bahan minyak pertama di Indonesia yang mengevaluasi pengecer di Alfamart dan di Indomaret. Dan juga penjualan ini ada beberapa strategi juga.
di mana ada penjualan yang offline dan online. Di mana penjualan online ini bisa yang pertama itu melalui penjualan online. Nah, seperti yang kita bilang tadi, yaitu ada penjualan online melalui live, penjualan Shopee, Lazada, dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa mengarik hati pelanggan. Yang kedua itu ada menggunakan e-commerce, menggunakan Google Platform, dan menggunakan iklan-iklan di televisi, brand-brand, dan kampanye sehingga perusahaan-perusahaan yang lain pun bisa menjadi sponsor pada minyak tersebut dan menjadi sponsor pada acara-acara tertentu. Nah inilah dia strategi pemasaran dari minyak Bimoli dan minyak Sanko tersebut, karena brand minyak ini sudah diakui dan dipercaya ibu-ibu rumah tangga menjadi pilihan brand nomor 1 di Indonesia. Nah, begitu saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan visi dan misi dari perusahaan yang memproduksi minyak Bimoli dan juga minyak Sanko, dan juga tujuan dari dua brand tersebut. Visi dari perusahaan yang memproduksi Bimoli yaitu menjadi grup agribisnis terintegrasi yang terdepan dan menjadi salah satu grup kelas dunia di bidang penelitian dan pemulihan benih. Visinya yaitu menjadi produsen dengan biaya produksi rendah melalui hasil produksi yang tinggi dan operasional yang efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proses produksi, dan teknologi secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga, melebihi harapan konsumen dengan memastikan standar kualitas yang tertinggi. Lalu yang keempat, berperan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam segala aspek pengelolaan usaha, termasuk praktek yang sehat dan juga berkelanjutan dalam menjaga lingkungan hidup dan sosial. Lalu yang terakhir, meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Lalu saya akan membacakan visi dan misi dari perusahaan minyak Sanko. Visinya yaitu menjadi perusahaan kelas dunia di industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Visinya yaitu berfokus pada produksi berbagai produk konsumen termasuk minyak goreng dengan merek Sanko. Perusahaan ini berupaya meningkatkan nilai produknya melalui inovasi yang berkelanjutan dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Saya akan membacakan tujuan dari minyak Bimoli. Yang pertama yaitu menjadi pilihan utama konsumen, menyediakan berbagai jenis minyak goreng yang berkualitas tinggi untuk kebutuhan rumah tangga dan industri makanan. Lalu yang kedua, meningkatkan kesehatan konsumen menggunakan formula omega 9 yang membantu mengurangi kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung. Lalu yang ketiga, menyediakan produk serbaguna. Bimoli dirancang untuk berbagai metode memasak dari menggoreng hingga menumis, sehingga mendukung kebutuhan kuliner masyarakat di Indonesia. Lalu yang keempat, memperkuat posisi di pasar. Sebagai salah satu merek minyak goreng terbesar, Bimoli berkomitmen untuk mempertahankan kualitas dan menjadi pemimpin pasar di industri minyak goreng. Lalu yang terakhir, mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memberikan dampak positif kepada masyarakat. Lanjut, saya akan membacakan tujuan minyak Sanko. Yang pertama, menyediakan minyak goreng berkualitas tinggi. Sanko dirancang untuk memberikan minyak goreng yang lebih bening, tidak cepat menghitam, dan tanpa aroma, sehingga minyak mendukung gaya hidup sehat. Lalu yang kedua, meningkatkan pengalaman memasak, menawarkan produk yang dapat menjaga cita rasa alami makanan tanpa meninggalkan residu. Lalu yang ketiga, mendukung pola hidup sehat. Sanko memposisikan dirinya sebagai minyak goreng yang sehat dengan kandungan lemak trans rendah dan teknologi pemurnian yang unggul. Lalu yang keempat, komitmen berkelanjutan, mendukung penggunaan minyak sawit dari sumber berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Perbedaan kedua tujuannya yaitu Sanko lebih berfokus pada branding sebagai minyak goreng sehat dan inovatif dengan menonjolkan aspek teknologi pemurnian. Lalu dari Bimoli mengedepankan keanekaragaman produk serta manfaat kesehatan jangka panjang dengan kandungan omega 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Saskia. Saya di sini akan menjelaskan tentang
pendekatan 8P. Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Performance, dan Program. Jadi saya akan menjelaskan tentang produk. Dari produk minyak Bimoli dan Sanko, keduanya memiliki keunggulan penawaran masing-masing. Seperti Bimoli menawarkan kandungan nutrisi, teknologi Golden Refinery, rasa yang lezat, dan kemasan yang fleksibel. Sedangkan Sanko menawarkan kejernihan yang tinggi, kesehatan, rasa dan kualitas, kemasan yang praktis. Kedua merek minyak ini memiliki persamaan yang signifikan dalam hal fokus, kualitas, dan kesehatan. Tidak hanya fokus dalam kesehatan, keduanya juga memiliki cita rasa masakan. Sanko dan Bimoli dirancang agar tidak mengganggu rasa asli masakan, membuatnya cocok untuk dibuat berbagai jenis masakan seperti gorengan, tumisan, atau masakan berat lainnya. Yang kedua yaitu price atau harga. Baik Sanko maupun Bimoli menawarkan harga yang cukup relatif terjangkau, namun tetap mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Strategi kedua merek ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kualitas dan daya beli konsumen di Indonesia, di mana harga yang kompetitif sangat penting dalam meningkatkan daya tarik yang luas. Kedua merek ini menawarkan dari berbagai ukuran kemasan, mulai dari kemasan 1 liter sampai 2 liter atau 5 liter yang memungkinkan konsumen untuk membeli sesuai kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Hal ini membantu untuk menjangkau segmen pasar seperti kemasan kecil dan sedang untuk konsumen rumah tangga hingga untuk bisnis kuliner. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Kedua merek produk ini memastikan produk mereka mudah dijangkau oleh konsumen atau sasaran pasar dengan cara bekerja sama dengan distributor besar. Distributor besar, grosir, dan agen lokal untuk memastikan apakah stok mereka tersedia di berbagai wilayah. Distributornya mencakup pasar tradisional, minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, supermarket seperti Hypermart atau Carrefour, hingga toko grosir besar yang melayani kebutuhan dagangan kecil. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Salah satu strategi utama yang dilakukan kedua merek ini yaitu adalah iklan melalui media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak. Bimoli misalnya menonjolkan keunggulannya sebagai rahasia masakan enak dalam iklan televisi rumah tangga dengan menampilkan berbagai masakan berkualitas premium. Sementara itu, Sanko mengedukasikan konsumen tentang kesehatan melalui iklan yang menonjolkan kejernihan minyak dan manfaat bagi kesehatan. Selain itu, kedua merek ini memanfaatkan promosi penjualan dengan memberikan diskon, paket bundling, atau harga spesial, terutama selama momen tertentu seperti Ramadan dan Natal. Promosi ini sering dilihat di supermarket, minimarket, pasar tradisional, hingga platform e-commerce. Melalui digital marketing, baik Sanko ataupun Bimoli memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk menjangkau konsumen muda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Lubis. Di sini saya akan melanjutkan materi dari 8P. Yang pertama, people. Tenaga kerja dan kualitas layanan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan brand minyak goreng seperti Sanko dan Bimoli. Dalam aspek ini, kedua merek fokus pada pengelolaan sumber daya manusia yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan konsumen. Bimoli sebagai salah satu pemain utama dalam industri minyak goreng, memastikan tenaga kerja di semua ini, mulai dari produksi hingga distribusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar perusahaan. Pelatihan reguler diberikan kepada para tenaga penjual, distributor, dan tim di lapangan untuk menjelaskan keunggulan produk dan menjalin hubungan baik dengan konsumen. Sanko yang dikenal sebagai minyak sehat
juga memberikan perhatian besar pada layanan pelanggan, seperti pasar tradisional, minimarket, hingga supermarket dilatih untuk memberikan informasi terkait manfaat dengan cara penggunaan minyak ini dengan benar. Selain itu, Sanko melibatkan tenaga profesional yang bertugas mengedukasi konsumen mengenai pentingnya memiliki minyak goreng berkualitas melalui acara masak bersama, pameran, dan workshop. Kedua merek juga memanfaatkan layanan pelanggan digital lewat media sosial atau tim layanan pelanggan. Mereka sigap menjawab pertanyaan mengenai keluhan dan memberikan solusi dengan cepat. Yang kedua, proses. Melalui dari tahap produksi, keduanya menerapkan standar kualitas tinggi untuk memastikan minyak yang dihasilkan memiliki kualitas yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Pabrik Sanko dan Bimoli dilengkapi teknologi modern untuk memastikan produksi berlangsung secara konsisten dan higienis, serta mampu memenuhi pemerintahan pasar yang terus meningkat. Setelah produksi, proses distribusi dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi dengan baik. Sanko dan Bimoli bekerja sama dengan distributor, grosir, dan realtor untuk menjangkau pasar tradisional. Minimarket, supermarket, produk dikemas dengan cermat agar tetap aman dan tidak mengalami kerusakan selama pengangkutan. Baiklah, selanjutnya evidence merupakan elemen penting dalam pemasaran yang mencakup segala aspek fisik yang mendukung pengalaman-pengalaman saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Dalam hal ini, produk minyak goreng Sanko dan Bimoli memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi untuk menciptakan kesan positif dan mempengaruhi keputusan konsumen. Kemasan produk menjadi salah satu fisik utama. Bimoli menggunakan kemasan yang dirancang dengan warna kuning cerah yang mencerminkan kandungan alami produk dan menarik perhatian konsumen di rak toko. Dengan berbagai ukuran, melalui dari kemasan kecil hingga besar, Bimoli memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan konsumen. Kemasan ini tidak hanya berfungsi pelindungan produk, tetapi juga menampilkan yang membantu konsumen merasa percaya diri dalam memilih produk. Yang keempat, performa. Dalam dunia minyak goreng Indonesia, Sanko dan Bimoli adalah mereka termuka yang sering dibandingkan. Keduanya menunjukkan kinerja yang baik, namun dengan strategi yang sedikit berbeda dalam meraih pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen. Saya Shannon Hani, saya akan menjelaskan sedikit tentang iklan dan media promosi yang dilakukan oleh dua brand, yaitu brand Bimoli dan juga Sanko. Untuk iklannya sendiri bisa kita lihat di YouTube di tahun 2023 itu paling terakhir mereka yaitu Sanko dan Bimoli rilis iklan mereka. Nah, untuk iklan Sanko mereka tuh lebih simpel dalam mengiklankan produk mereka karena dari iklannya aja kita udah bisa lihat tuh apa yang mereka unggulkan dari produk mereka. Kayak yang mereka bilang sendiri di iklannya, Sanko itu minyak yang baik untuk kesehatan karena minim residu, juga dia bening dan cair kayak air. Sampai dulu tuh ada yang mengebuktiin sendiri, beneran bisa nggak sih Sanko ini minyak ini tuh diminum seperti air. Nah, di iklannya itu juga kita bisa lihat kalau di situ tuh ada Sanko. Beliau kan udah profesional ya, juga udah terkenal apalagi di bidang kuliner. Jadi secara nggak langsung mereka ngasih pesan ke kita kalau produk mereka ini satu ini minyaknya itu udah approve, udah trusted, udah di approve sama ahlinya langsung gitu.
Nah, untuk bagian iklan, media promosi yang mereka lakuin itu ada di YouTube, juga ada di TV. Selain itu, mereka juga ada akun di media sosial kayak TikTok dan Instagram. Nah, di TikTok dan Instagram itu mereka kayak ngasih tips-tips masak, dan juga resep-resep masakan untuk mempromosikan produk mereka. Nah, kalau untuk iklan Bimoli, saya jadi ingat dulu kalau nggak salah itu sekitaran bulan puasa dan di mereka ada iklanin Bimoli itu juga waktunya ditayanginnya waktu sore, jadi kayak ngabuburit gitu. Mereka ngiklanin tentang resep masakan menggunakan minyak Bimoli itu dengan jinglenya yang goreng-goreng masak tumis Bimoli. Itu nggak pernah lupa sampai sekarang dan vibes-nya juga masih terasa. Saya juga kayak kangen sama vibes itu. Jadi kalau dari situ bisa dilihat kalau Bimoli ini lebih mainin emosi kita dalam mengiklanin produknya. Jadi kalau kita lihat juga nih, dari tahun ke tahun Bimoli itu juga konsisten dalam ngasih iklannya dengan tema momen keluarga yang nunjukin ke kita, ngasih gambaran ke kita kalau Bimoli juga bagian penting dari momen-momen anak keluarga tersebut. Nah, untuk iklannya sendiri dibanding dengan Sanko, Bimoli ini lebih aktif dalam mengiklankan produknya. Selain dari YouTube, dari TV, dari resep-resep masakan yang mereka kasih di media sosial seperti TikTok maupun Instagram, mereka juga aktif mensponsori acara-acara ataupun festival kuliner dan juga secara langsung ngasih diskon. Selanjutnya saya serahkan pada Nasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nastasia Nanda. The next is I'm going to explain about the last 3 point dari materi kami kali ini. Public relation adalah satu upaya komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen gunanya untuk meningkatkan hubungan dari perusahaan dan juga konsumen ataupun masyarakat. Gunanya itu tentunya untuk meningkatkan citra dari merek ataupun untuk meningkatkan atau mendukung dari citra perusahaan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya sesuai dengan hasil riset kami, saya akan membahas 2 produk atau 2 brand dari minyak goreng Indonesia, yaitu Bimoli dan juga Sanko. Bimoli dan Sanko memiliki strategi yang berbeda walaupun tujuan mereka itu nggak sama. Yang pertama kita akan membahas dari Bimoli. Nah, kalau Bimoli ini kan dia sudah memiliki nama yang lama, dia sudah lama dikenal. Jadi fokus utama dari Bimoli ini sebenarnya hanya tinggal memperkuat saja. Memperkuat hubungan itu melalui dukungan dari masyarakat dan ataupun dari komunitas kuliner itu sendiri. Yang pertama itu dengan cara melakukan acara lokal. Contohnya ini seperti acara-acara kuliner ataupun kompetisi masak dengan mereka menonjolkan dari brand mereka. Selanjutnya, Bimoli juga sering melakukan kegiatan tanggung jawab sosial ataupun CSR, itu seperti menyalurkan donasi minyak goreng kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga untuk mendukung program pemulihan pasca bencana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dari brand Sanko. Brand Sanko ini hampir sama juga dengan Bimoli, tapi pendekatannya ada sedikit berbeda, yang dimana Sanko sering menggunakan pendekatan edukasinya seperti melakukan kampanye, acara masak, juga ada seminar gizi ataupun seminar gizi gitu kan. Misalnya seperti Sanko itu mendukung program kesehatan masyarakat dengan menyalurkan seminar gizi. Selain itu juga Sanko juga sering bekerja sama dengan ternama ataupun influencer dan juga influencer kesehatan, gunanya untuk mempromosikan citra merek dan citra merek sebagai pilihan kesehatan bagi konsumen ataupun bagi masyarakat. Baiklah, the next part is about data marketing. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai data marketing. Nah, jadi data marketing itu apa? Data marketing adalah strategi pemasaran di mana perusahaan itu berkomunikasi langsung dengan konsumen atau masyarakat untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Gunanya untuk mendorong pembelian tanpa perantara. Baiklah, daya marketing antara Sanko dan juga Bimoli sama, itu
Strateginya hampir sama, walaupun ada sedikit berbeda, tapi dengan tujuannya yang sama ya. Mereka juga pertama membahas mengenai Sanko. Kalau Sanko itu strategi dari marketingnya atau pemasaran langsungnya, dia melalui perantara digital langsung, seperti menggunakan platform Instagram, platform YouTube, dan juga platform Facebook. Dan dimana mereka ini memanfaatkan media-media sosial ini untuk menyampaikan informasi produk mereka, terus mereka juga utamanya tentang informasikan tentang gizi yang ada di dalam minyak mereka, kenapa konsumen ataupun masyarakat harus menggunakan minyak Sanko. Dan kemudian masyarakat atau konsumen juga bisa langsung gitu kan berpartisipasi dalam acara massa interaktif ataupun webinar-webinar online yang memungkinkan konsumen itu berinteraksi langsung gitu dengan chef ataupun pakar kesehatannya. Baiklah, kalau untuk Bimoli juga sebenarnya sama. Itu dia menggunakan beberapa platform media sosial, Instagram, YouTube, Facebook. Tapi ada perbedaannya sedikit, yang dimana kalau Bimoli kan ini seperti yang sebelumnya sudah memiliki nama gitu kan, karena mereka udah lama. Jadi mereka itu udah punya basis pelanggan yang luas, sehingga mereka tidak maksain aja gitu strategi seperti pemasaran yang lainnya gitu. Kalau Bimoli dia lebih terutama di bagian ketika ada momen-momen tertentu seperti Ramadan gitu ataupun akhir tahun. Kalau juga Bimoli menggunakan aktivitas pemasaran di supermarketnya seperti melalui promosi langsung kayak si penjual itu melakukan display ataupun menggunakan billboard gitu yang ada di jalan gitu sehingga meningkatkan daya tarik dari merek mereka itu secara langsung. Nah, adapun yang menjadi manfaatnya ini dari kedua merek ini bisa memungkinkan kedua merek untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan konsumen atau masyarakat. Terus dia bisa menyampaikan informasi produknya dengan efektif, selanjutnya mendorong keputusan pembelian masyarakat untuk membeli masing-masing dari produk mereka gitu. Sehingga dari nol langsung juga Sanko mampu membangun loyalitas konsumen dan juga mempertahankan posisi mereka di pasar yang kompetitif. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, kami berpindah lokasi karena sebelumnya kelas yang kami gunakan itu sudah dikunci oleh CS-nya. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai event promotion. Nah, event promotion itu sebenarnya apa? Nah, jadi event promotion itu adalah salah satu strategi pemasaran di mana perusahaan itu memanfaatkan acara-acara tertentu untuk mempromosikan produknya ataupun merek mereka. Nah, dalam kasus ini kita akan membahas mengenai Sanko dan juga Bimoli. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, Sanko dan Bimoli memiliki strategi yang berbeda-beda meskipun tujuannya itu sama. Nah, kita bahas mengenai Sanko dulu. Nah, kalau misalnya Sanko, dalam strateginya itu, dia sering terlibat dalam acara yang fokus utamanya itu untuk edukasi dan juga kesehatan. Jadi mereka itu menjadi sponsor utamanya, yang dimana sponsornya itu ada sponsor atau slogan terkenal di mana minyak Sanko itu adalah minyak jernih, bersih, dan juga bisa diminum. Nah, dan juga mereka tuh melakukan pameran kesehatan, acara masak juga bersama-sama dengan berbagai komunitas. Dalam acara-acara ini, Sanko ini mempromosikan citanya sebagai minyak goreng yang sehat. Nah, baiklah selanjutnya ada lagi strategi dari event promotion untuk merek Bimoli. Nah, kalau untuk Bimoli sendiri itu biasanya dengan melakukan event-event lomba memasak. Jadi di Bimoli ini dia lebih fokus lagi pada event yang bertema kuliner. Kalau Sanko fokus pada slogan mereka yang sehat, bersih, dan bisa diminum. Kalau Bimoli hanya berfokus pada event kuliner aja, kayak misalnya tidak memberikan rasa yang berbeda sebelum digoreng, minyaknya yang mana secara sempurna ataupun secara merata gitu kan. Di Bimoli ini biasanya eventnya itu seperti memasak, festival makanan, lomba memasak, dan juga ada demo masak atau acara masak di tengah pusat perbelanjaan.
sebagai bagian dari promosi acara, mereka juga biasanya dengan menggandeng sukses besar ataupun influencer lokal untuk berpartisipasi dalam acara mereka. Yang dimana festival makanan ini, Bimoli ini menunjukkan kualitas produknya melalui resep khas yang dimasak langsung biasanya di hadapan pengunjung. Nah itu Bimoli juga mendukung acara berbasis komunitas seperti bazar Ramadan ataupun bazar Natal gitu kan, di mana mereka biasanya menawarkan minyak dengan harga promosi dan membagikan satu produk. Kemudian apa sih yang menjadi manfaat dari event promotion ini? Jadi manfaat ini biasanya baik event Sanko ataupun Bimoli itu untuk menjangkau langsung konsumen ataupun masyarakat sehingga menciptakan pengalaman positif gitu dengan produknya. Biasanya untuk memperkuat loyalitas pelanggan dan juga partisipasi dalam masyarakat, biasanya juga meningkatkan daya tarik untuk membeli. Dan lagi dengan beragam pendekatan dalam promosi acara, Sanko Bimoli bisa membangun atau memperkuat kehadiran mereka di pasar, membangun kepercayaan konsumen, dan juga menjalin hubungan yang lebih dekat dengan komunitas serta pelanggan setia mereka. Baik, sekianlah dari hasil survei kami dan paparan dari hasil-hasil dari penelitian kami tersebut. Semoga bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan. Dan apabila ada perkataan kami, ucapan dan kesalahan dari bisikan maupun dari luar dalam pemateri, kami mohon maaf dan saya mohon kepada Allah SWT. Sekian dari kami keempat. Kami dan akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.